Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Niki Molni, NIM 20011160078, Program Studi Bimbingan Konseling, Semester 3, Kelas B, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan-keterampilan dalam konseling untuk memenuhi UAS mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Keterampilan-keterampilan dalam konseling itu ada 17 keterampilan, namun di sini saya akan membahas dua keterampilan, diantaranya keterampilan attending dan keterampilan restatement. Jadi yang pertama itu keterampilan attending. Keterampilan attending adalah perilaku konselor menghampiri klien yang diwujudkan dalam bentuk kontak mata dengan klien, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Keterampilan attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas untuk mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang dia rasakan atau perasaan serta mempengaruhi kepribadian klien, yaitu seperti yang pertama, meningkatkan harga diri klien, sebab perilaku attending memungkinkan konselor menghargai klien karena dia dihargai maka merasa harga diri atau meningkat. Yang kedua, dengan perilaku attending dapat menciptakan suasana aman bagi klien karena klien merasa ada orang yang dia bisa dipercaya, teman untuk bicara, dan merasa terlindungi secara emosional. Yang ketiga, perilaku attending memberikan keyakinan kepada klien bahwa konselor adalah tempat dia mudah untuk mencurahkan segala isi hati dan perasaannya. Attending yang baik akan dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien secara bebas. Ciri-ciri attending yang baik adalah yang pertama, menganggukkan kepala apabila menyetujui pernyataan klien, ekspresi wajah tenang, ceria, dan senyum. Yang kedua, posisi tubuh agak condong ke arah klien, jarak antara konselor dengan klien dekat, duduk akrab, berhadapan atau berdampingan. Yang ketiga, variasi isyarat gerak tangan berubah-ubah untuk menekankan suatu pembicaraan. Yang keempat, mendengar secara aktif, penuh perhatian, menunggu ucapan klien hingga selesai, diam atau menunggu kesempatan bereaksi, dan perhatian terarah pada lawan bicara. Adapun ciri-ciri perilaku attending atau attending skill yang tidak baik, yaitu kepala kaku, ekspresi muka melambung, tegang, dan mengalihkan pandangan, tidak melihat klien saat klien berbicara, dan mata melotot, posisi tubuh tegak, kaku, bersandar di kursi, miring, jarak duduk dengan klien menjauh, duduk kurang akrab dan berpaling, memutuskan pembicaraan, berbicara terus tanpa ada teknik diam, tidak memberikan kesempatan kepada klien untuk berbicara, serta perhatian terpecah, mudah buyar, dan gangguan luar. Attending mempunyai beberapa komponen yang telah dipelajari secara intensif. Komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontak mata, di mana kontak mata adalah alat pokok untuk berkomunikasi ketika sedang berkomunikasi. Biasanya pandangan yang pertama tertuju pada mata. Hal ini adalah cara untuk menunjukkan adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap lawan bicara. Yang kedua, postur tubuh. Postur tubuh yang dimaksud adalah sikap badan konselor ketika berhadapan dengan konseling. Suatu komunikasi menjadi lebih kuat jika konselor menampilkan sikap tubuh yang rileks tetapi penuh perhatian dan siap siaga mendengarkan pembicaraan konseling, agar condong ke depan menghadap konseling dengan tetap menjaga situasi dan posisi diri yang terbuka dalam jarak yang tetap dari konseling. Yang ketiga, gerak tubuh atau gestur. Dalam berkomunikasi senantiasa tidak hanya menggunakan bahasa lisan atau ucapan langsung, namun juga disertai gerakan-gerakan tubuh seperti tangan, kaki, atau kepala. Gerakan tubuh dapat berkomunikasikan maksud atau makna tertentu. Misalnya, anggukan kepala menunjukkan tanda mengerti atau setuju, atau sebaliknya mengernyitkan kepala untuk menunjukkan ketidaktahuan atau tidak setuju. Yang keempat, tingkah laku verbal. Komponen attending ini merupakan respon-respon konselor yang disampaikan secara lisan atau diucapkan berhubungan dengan apa yang dikatakan konseling. Dalam hal ini, konselor tidak mengajukan pertanyaan, tidak memunculkan topik baru, atau memantulkan suatu frasa untuk memusatkan pada suatu ide. Yang berikut masuk pada poin tentang keterampilan restatement. Restatement adalah respon atau teknik menanggapi pembicaraan dengan mengulang atau menyatakan kembali sebagian kata-kata yang penting yang telah diucapkan pembicara. Tujuannya yaitu yang pertama, konseling memperoleh balikan bahwa konselor menangkap atau mendengarkan sesuai yang konseling ucapkan.
ganti paku. Kedua, memilih pesan yang terpenting di antara sejumlah pesan yang disampaikan konseli. Yang berikut menggunakan nada atau irama serta intonasi yang berbeda. Ada pula jenis-jenis keterampilan restatement. Yang pertama, pengulangan kata atau frase, misalnya percuma tidak bisa dimaafkan, atau pengulangan kalimat, misalnya kamu tidak mau menyapanya lagi. Komponen-komponen restatement diantaranya yaitu aksen atau penekanan, yang mana mengulangi kalimat atau kata dengan nada atau tekanan yang berbeda. Yang kedua, parafrase atau mengulang dengan kata-kata dan nada yang sama tetapi didahului penegasan konselor seperti Anda baru mengatakan bla 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 yang saya dengar ada tadi mengatakan bla bla bla. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.